Oke, selamat siang, sore, malam teman-teman. Balik lagi bersama kami di podcast. Nah gitu. Anjay. Ya balik lagi bersama kami Tepan dan teman saya. Regan Hadiril. Oke, Mas Regan, sudah lama kita tidak take podcast ya. Iya, betul. Baru minggu kemarin kita podcast bersama narasumber ya. Betul sekali. Sekarang kita take lagi, tapi kita tidak ada narasumber sekarang. Iya, jadi kita hanya berdua saja seperti biasa. Berdua saja seperti biasa. Apa ya? Kita tuh kadang gua sama Mas Regan itu terkadang berbeda pendapat juga ya. Betul. Masalah Walaupun kita terlihat klop gitu, terkadang kita tuh ada, beda. beberapa hal itu ada yang beda gitu, dan kadang-kadang kita hal sepele pun didebatnya panjang gitu. asli, Cok. Gitu. Makanya kita sering ngobrol sampai malam terus sampai pagi gitu Iya, kan. sampai pagi sambil makan surabi gitu. Wah. Karena kita mau berdebatkan hal-hal yang tidak harusnya didebatkan gitu kan. Betul. Iya, contohnya apa ya? Apa Mas tadi Mas? Kira-kira Mas yang biasanya kita debatkan tuh? Yang Biasanya kita debatkan itu soal hal presiden apa? presiden. Kita kan berbeda. Kita sama kan sih? Sama. Oh, sama. Oh, soal presiden kita sama. Ya, kita sama, Bro. Oh. Sama kita. Gitu. Iya. Soalnya kalau gini kan Kalau gini kan kurang enak. Kalau dua itu kan enak. Iya. Kalau tiga itu banyak kan. Gitu. Kayak gitu, Bro. Gitu, Bro. Tapi kalau soal presiden kita sama ya. Oke. Oke. Jadi kita akan membahas soal yang pertama itu kita akan membahas dua topik. Yang selalu biasanya kita suka debatkan dan kita akan bahas di podcast kita kali ini. Yang pertama itu kata orang itu, Apa tuh Mas? cinta laki-laki itu habis di cinta pertamanya atau di pacar pertamanya gitu. Oh iya, ini mengutip dari video TikTok itu ya. Ada cowok apa cewek sih yang bilang, yang nanya. Gua kurang tahu juga sih, yang mana gua lupa. Kalau nonton dari pitanya, dia cewek itu nanya, apakah benar cowok itu cintanya habis di perempuan yang pertama kali dia cintai gitu. Ya enggak lah, gila. Iya lah anjir. Enggak, Cok. Gitu, Cok. Enggak, Kok gila. enggak sih anjing, lu gimana anjir? Enggak, Cok, gini ya. Mau lu dulu apa mau gua dulu? Lu dulu lah. Gua dulu Yang nih ya. kontra dulu aja, Bang. Ya, ini soalnya gini ya, guys ya. Gini ya. Kalau sebenarnya laki-laki itu gua sih mandang itu soal berhubungan aja ya. Tapi kalau misalkan emang harus ke laki-laki ya oke, gua bahas soal laki-lakinya. Tapi misalkan berhubungan laki-laki itu cinta pertamanya itu habis di cinta pertamanya itu, menurut gua sih itu enggak gitu loh. Soalnya kalau misalkan udah habis di situ dan selanjutnya hanya menjalani hidup, berarti ya buat apa dia mencari kekasih lain gitu, misalkan dia nggak bisa tumbuh cinta yang baru gitu loh. Iya. Gitu loh. Nah, terus? Ya terus juga ya makanya dia mempunyai pasangan lagi setelah itu gitu loh. Bukan berarti ketika kita sudah mempunyai pasangan yang baru itu kita kayak nggak bisa move on karena pasangan kita yang lama. Enggak juga, Bro. Terkadang mantan itu tidak selalu baik dan juga tidak selalu buruk gitu loh. Jadi menurut gua itu tanggapan yang nggak valid banget kalau misalkan laki-laki itu cintanya itu udah habis di pacarnya yang pertama gitu loh. Kalau misalkan kita habis di pacarnya yang kita pertama gitu loh, ya kita pacaran sekarang itu suka itu karena apa gitu, kalau bukan karena cinta. Iya. Gitu dong. Iya. Tapi enggak juga sih. Itu kasusnya bisa terjadi ketika dua orang sudah menikah dan dia sudah menjalani kehidupan sudah beberapa tahun, lalu salah satu dari mereka meninggal dan sisa satunya dia itu tidak akan jatuh cinta lagi. Loh ini mungkin, bentar dulu. Ini kita ngomong itu udah menikah atau ketika masa pacaran, Bro? Iya, itu bisa dibantah ketika masa pacaran, tapi itu tidak bisa dibantah ketika dia sudah menikah dan salah satunya sudah meninggal. Contohnya
Dan Iya. salah satunya itu dia nggak akan mencari lagi, sisanya tinggal menjalani hidup sendiri aja. Itu bisa di Ya tapi kan itu bisa. ya tapi kan bukan berarti yang menikah itu cinta pertamanya dia. Ini kita ngomong cinta pertama loh. Iya. Menikah itu berarti kan yang udah resmi dong. Betul. Belum tentu itu pacaran pertama mereka, cinta pertama mereka dan mereka jadi langsung nikah. Enggak dong, bro. Bisa jadi kayak gitu, gak Lah, ya mungkin ada. Ya mungkin ada, tapi kan kita bahas ini kan nggak semua kayak gitu. Iya, tapi gak menutup kemungkinan kan ketika emang dia udah bener-bener sayang dan cinta, dia udah situ. Ya kalau misalkan emang benar-benar cinta nggak mungkin putus juga, mungkin sampai menikah yang lu bilang. Tapi kalau misalkan yang putus Iya. karena hal dan lainnya, Tapi terkadang memang ada di masa kita pacaran sama satu cewek dan itu sangat membekas gitu kan kenangannya. Ada di masa ketika kita dekat dengan yang baru, kita itu hanya hanya mencari orang yang seperti dia, yang seperti masa lalu kita. no. Terkadang ada di masa itu. No. Ada loh. Ya mungkin Dan ada. kita akan selalu terbayang-bayang dengan masa lalu itu. Kita akan secara tidak sadar kita akan selalu membandingkan diri yang baru dengan yang lama itu. Kita seakan tidak sadar di bawah alam sadar kita akan selalu membandingkan, bro. Kalau kata Aing. Kalau kata gue sih ya enggak juga, kata gue enggak juga. Gimana? Enggak gini Gimana? bro. Terkadang kita putus dengan pasangan kita sebelumnya itu karena suatu hal, dan suatu hal itu yang kita tidak bisa temui di pasangan kita tersebut. Makanya kita mempunyai pasangan yang baru itu dan kita mencari kekurangan yang dari awal, dan itu bukan karena mencari hal yang sama, tapi mencari hal yang lebih menurut kita itu sesuai dengan kita, gitu loh. Betul, tapi Gitu loh. terkadang kita tidak menemukan di orang baru ini, kita tidak menemukan salah satu baiknya orang lama ini. Tapi kita masih keinget kebaikannya. Masa orang semua buruk, Cok? Ya Kan oke, itu ada fine. salah satu kan Oke, yang oke, buat oke, kita fine. suka. Oke, Tapi oke, fine. kebaikannya kan kita nggak bisa lupain juga. Oke, Gitu fine. kan. Oke. Dan terkadang selesainya sebuah hubungan bukan hanya individu, tapi bisa jadi dari pihak ketiga, yaitu orang tua. Bisa Oke, jadi gitu fine, kan. fine. Dan Nah, yang makanya itu dia butuh sudah mencari pasangan yang baru yang menerima dia, keluarganya. iya, keluarganya menerima, tapi kebaikan yang orang lama itu nggak ada pada dirinya misalnya, dan kita secara tidak sadar akan terus membandingkan itu, bro. Loh ya itu berarti karena dia saja yang belum move on. Loh, kalau misalkan Iya, dia sudah- berarti ya, itu denger dulu. itu belum move on. Denger itu dulu, berarti denger dulu. Berarti kalau belum move on berarti emang bener semuanya berhenti di situ, Ya bro. enggak juga dong. Kalau Ya belum move enggak on, dong. Ya enggak dong. Ya Ya enggak gitu dong. lah. Kalau misalkan dia belum move on tapi dia sudah menerima yang baru, berarti dia sudah cinta juga sama dia, bro. Gitu loh. Tapi semuanya akan berhenti. Kenangan Ada itu yang lama. kenangan itu akan hilang ketika yang baru ini sudah berjalan, bro. Enggak, gue mewakili Gitu. orang-orang yang sulit move on juga. Loh ya enggak ya, gue Tapi mewakili gini. orang-orang yang melupakan masa lalu dan fokus ke yang baru. Enggak, pada akhirnya kita akan selalu membandingkan, bro. Bandingin apa sih sama yang dulu? Iya, iya, misalnya Ya, ada gini. misalnya poin A ada di yang baru, tapi poin B, C-nya nggak ada misalnya. It's normal, it's normal, which is kita ini manusia, bro, nggak ada Iya. yang plek Iya, sama. betul, tapi gitu loh. Tapi kita akan merasa yang gini dulu, yang sekarang gini ya, nggak kayak yang dulu gitu. Pasti akan ada selintas pikiran dari situ, bro. Ya itu hanya selintas. Iya, tapi kan artinya adalah semua berhenti di situ, bro. Oh ya enggak dong. The next Ya, enggak one-nya, dong. Ya, the ya. next-nya kita Ya. hanya menjalani kehidupan yang baru. Kita hanya menjalankan sisa dari hidup kita, bro. Yang menjalannya itu berarti dengan cinta yang baru dong. Tidak mungkin cintanya dia udah habis Iya, dan dia dengan iya. menyukai. Ya berarti iya dong Iya, berarti. tapi sebenarnya dia hanya menjalani walaupun dengan Cinta yang baru Ya, itu. belum tentu 100%. Kalau misalkan 100% nggak mungkin dia menjalin hubungan bila dia tidak dengan cinta, bro. Iya. Gitu loh. Jadi juga sih. ya kita harus kutipin dulu. Yang nggak bisa move on itu pacar yang mana? Apakah pacar yang pertama? Apakah pacar yang kedua? Karena
Tapi yang pertama akan selalu teringat dan terus ini bro. Belum tentu. Kalau yang beneran ya, ini enggak. Belum tentu. Konteksnya Jadi bukan dari misalnya kita pacaran dari SD terus cinta Yes, monyet, yes, bukan. yes, bukan. yes, I know, Ini I know, adalah ketika I kita know. dengan kesadaran penuh mencintai seorang perempuan dengan I know. Ya, gini. Kalau menurut gue itu ya enggak bro, gitu loh. Enggak banget. Enggak banget bro. Jadi ya kita lihat dulu gitu loh. Kan belum tentu yang pertama itu selalu yang terbaik, dan belum tentu yang kedua itu yang terburuk, dan selanjutnya itu. Dan belum tentu yang pertama itu kayak selalu membekas, enggak juga bro, gitu loh. Jadi kalau misalkan cinta lu habis dan lu hanya selanjutnya menerima perempuan hanya untuk melanjutkan hidup, for what gitu loh. ya untuk kehidupan yang baik selanjutnya. Jadi Tapi itu masih dia kehidupan melanjut- kenang-kenangan itu, Jadi dia melanjutkan hidup. melanjutkan hidup dengan kenang-kenangan yang masa lalunya gitu. Ya, Iya, Betul. itu enggak kayak gitu bro. ada bro. Perempuan yang mendengar fakta ini pun pasti bakal kecewa. Berarti semua laki-laki itu berpikir seperti itu. No, wait, tenang, perempuan, laki-laki itu tidak seperti itu, gitu loh. Ada juga kayak gitu. Tapi kan bukan berarti ketika kita berhenti di situ bukan berarti kita tidak menyayangi yang lain. Siapa? Ya bukan berarti. Ya, kita masih ya. yang kita pilih pada akhirnya adalah dia yang selanjutnya gitu kan. Ya udah kita jalanin aja. Ya, Tapi kita- bukan berarti kita melupakan yang lalu-lalu gitu. Oke, ya, yang lalu biarlah berlalu dan menjadikan pelajaran. Oke. Ya, tapi bukan berarti yang lalu itu kita udah habis di situ. Enggak, bro. Habis bro. Enggak. Habis. Enggak, bro. Udah enggak 100% lagi gitu. No. Udah enggak 100%. No. Enggak. Gitu loh. Mungkin bagi lu ya, tapi bagi gua enggak. Gitu. Itu makanya kita berdebat. Ya makanya itu kita berdebat. Karena kan kita beda background dengan percintaan kita gitu loh. Makanya lu yakinkan gua bahwa semua itu hanya ada di pikiran gua aja, Bang. Ya kan itu yang lu overthinking dengan diri lu sendiri. Dan overthinking tentang perempuan dan masa lalu itu. Gitu loh. Jadi kalau menurut gua masa lalu udah biarin berlalu gitu loh. Jadi dengan pasangan dulu yang ini ya gimana lu bisa mencari hal baiknya dia, dan juga mungkin ada yang sama dengan yang dulu tapi buruknya nggak ada. Gitu loh. Boleh. Terus? Tapi kan terkadang yang baik-baiknya masih kita ingat gitu. Oke, yang baik-baiknya ingat, tapi pasti yang sekarang juga lebih baik pastinya kan. Makanya lu milih yang sekarang putus dengan yang dulu juga. Tapi belum tentu juga yang sekarang juga belum tentu baik, lebih baik yang dulu juga. Gue approve dengan itu. Belum tentu yang sekarang juga belum tentu baik seperti yang dulu. Dan juga belum tentu yang dulu sebaik dengan yang sekarang. Tetapi which is yang dulu itu udah lu putus, dan berarti ada yang tidak sejalan di situ. Dan makanya lu mencari cinta baru yang sejalan dengan itu. Jadi menurut gua dalam retorika cinta itu, makanya putus itu karena ada puzzle yang kurang menurut gua di situ. Makanya lu mencari puzzle yang sempurna di situ menurut gua. Tapi semua orang ada kekurangannya, Bro. Yes, ya tahu, makanya itu, bro. Makanya itu, jadi setiap Makanya- manusia itu beda. Iya, tapi pada akhirnya kita tidak akan melupakannya, Bro. Yang lama juga. Oke, mantan itu memang tidak bisa dilupakan. Gua approve itu. Iya. Karena dia pernah Iya, ada tapi di kan hidup udah kita. berhenti kan di situ kan. Ya enggak dong. Kalau kita Sisanya adalah melanjutkan hidup kita. ya Bro. kalau kita udah selesai kita nggak bakal mencari pasangan baru, bro. Ya kan namanya melanjutkan, Bro. Ya kalau melanjutkan udah kita lanjut aja. Tapi kalau misalnya kita mencari pasangan baru, berarti kita ingin mencari cinta yang baru untuk menemani hidup kita itu, yang menjalani hidup itu menurut maksud lu. Dengan cinta yang baru itu menjalani hidupnya. Kalau misalkan lu hanya menerima perempuan itu, berarti lu nggak cinta sama perempuan itu, bro. Kasihan perempuan yang udah menerima lu. Berarti lu nggak cinta sama dia, cuma sekedar menjalani Iya, hidup. tapi kan bukan hanya Jadi lu nggak mau didasari dengan cinta. apa? Iya. Harta? Enggak Apa? juga ya. Paksaan apa? Hah? Bisa, bisa. Nggak ada, bro. Iya juga sih. Nggak ada, bro. Pada akhirnya kita akan memilih. Bahkan tai itu yang buat video TikTok nggak ada anjing. Nggak ada. Nggak ada Jadi berhenti aja. nggak ada berhenti, bro. Nggak ada, Kalau lanjut, kalau lanjut. misalkan lu putus di situ, berarti ada yang kurang di hubungan tersebut. Makanya lu berhenti di situ. Iya. Dan lu memulai kehidupan yang baru. Dan ini yang terjadi ketika yang debat sama si anjing ini nih, selalu kalah yang anjing. Gitu, bro. Tai emang ya.
Dan yang selalu lu yakinin itu yang ini yang terakhir bagi gua gitu loh. Ya yang dulu biarlah, karena memang selalu ada perbedaan, namanya juga perempuan manusia. Ada baiknya, ada kurangnya gitu loh. Ya udah. Iya. Ya udah Bang Aing. Oh ya udah. Ya udah Aing setuju lah, udah lah Aing. Emang iya. Soalnya kalau misalkan lu cuma melanjutkan hidup, berarti lu nggak menghargai pasangan lu, bro. Ya juga. Jadi lu anggap pasangan lu itu yang sekarang itu apa? Hanya sekedar teman hidup aja. Jadi lu nggak cinta sama dia, tidak menganggap dia sebagai kasih lu atau apa? Bisa jadi. Itu normal, bro. Itu nggak normal, bro. Iya, namanya juga melanjutkan aja gitu kan. Ya melanjutkan dengan cinta yang baru. Life must go on gitu kan. Ya kalau life must go on. Bahkan tanpa cinta. Ya kalau melanjutkan hidup berarti yang ya udah melanjutkan yang dulu, biarin kita lanjutin kehidupan itu yang baru. Itu yang melanjutkan itu melanjutkan hidup yang baru. Terkadang ya kalau katanya bukan hanya karena cinta aja sih. Misalnya kita melanjutkan hidup adalah untuk kebaikan dari kita sendiri, misalnya kita Oke, kita garis bawahi kebaikan, berarti yang dulu tuh nggak baik. That's it, simple. Iya, tapi kan bukan berarti kita menjalani sebuah kisah itu hanya dengan base dari cinta yang 100% itu, bro. Yes, oke. Tapi kan topik kita di sini adalah cinta yang pertama itu habis. Nggak habis juga sih, salah sih kalau habis sih. Iya, salah juga sih kalau habis. Mungkin tidak 100%. Yes. Tapi nggak habis juga. Nggak habis, bro. Berarti kalau misalkan lu udah habis, itu berarti lu emang nggak mau nyari perempuan lagi atau nggak mau nyari pasangan, itu berarti udah habis. Lu emang terjerat dengan masa lalu lu. Itu yang berarti habis, hanya melanjutkan hidup tuh itu. Oke. Tapi kalau misalkan melanjutkan hidup dan berhenti itu dengan yang lalu, berhenti, dan lu melanjutkan hidup dengan cinta yang baru, itu yang betul. Buat lo yang bikin TikTok, hapus TikTok lu sekarang sebelum gua take down. Sebelum kita report. Anjing, berarti itu nggak valid ya. Menurut gua nggak valid. Ya nggak tahu menurut lu ya. Ini kan pro kontra kita. Iya, kalau katain ya udah. Kayaknya kalau yang Aing rasain ya itu, bro. Ya, oke, kalau jadi menurut lu itu valid gitu. Kadang valid. Kalau menurut gua 100% nggak valid. Itu gimana orangnya gak sih, bro? Kadang ada orang yang seperti itu juga kan. Ya makanya bahkan dia melanjutkan hidupnya dengan bukan hanya tentang cinta, tapi dia melanjutkan hidupnya berkeluarga segala macam, itu bukan hanya didasari dengan cinta yang itu, bro. Gue gak tahu apa alasannya, tapi ada. Ya apa itu yang nggak tahu itu ya apa ya, lu harus dijelasin itu apa. Misalnya melanjutkan keturunan segala macam, dan tapi terkadang cinta akan datang ketika sudah terbiasa. Lagunya Dewa 19. Cinta akan datang lagi. Iya sih. Enggak habis sih. Enggak habis. Kalau habis selalu mati anjing. Ya udahlah, Bang. Udah. Kita lanjut ke topik berikutnya kali ya, anjing. Aing udah sekakmat ini anjing. Oke. Coba topik yang selanjutnya lu yang baca, coba apa? Apa itu? Lupa yang tadi ya. Emang bangsa. Lupa yang tadi. Apa sih itu? Bikin dulu tuh. Cowok itu nggak peka. Ya, makanya itu. Menurut lu pro kan, gua kontra. Oh iya. Gua pro ya. Yes. Karena kami sebagai cowok itu nggak tahu apa yang dimau perempuan itu. Kalau kalian nggak bilang, kalau kalian nggak ngomong, kita nggak bakal tahu gitu kan. Masa kita harus harus mencari tahu dengan sendirinya gitu kan. Sedangkan kita sebagai manusia punya keterbatasan. Baca hati aja kita nggak bisa, apalagi baca pikiran gitu kan. Nggak semua cowok mentalis, bro. Kalau gue mentalis kayak Om Deddy Corbuzier ya gue bisa baca pikiran orang gitu kan. Tapi ya itu maksudnya kalau perempuan kalian mau sesuatu atau butuh sesuatu ya bilang aja gitu kan. Jangan pakai kode-kode. Aing kerja sebagai programmer udah capek gitu baca codingan gitu.
Ditambah lagi ini perempuan di kode-kode anjir. Lu codingan bukan, JavaScript bukan, tapi lu di kode-kode kayak gitu bingung. Gitu, Bro. Kalau menurut gua sih laki-laki itu emang harus peka, Cok. Jadi makanya gua kontra dengan itu. Laki-laki nggak peka tuh ya karena dia nggak mau usaha aja menurut gua sebagai laki-laki. Ya ketika kita misalnya sudah usaha, kita mencari tahu dengan effort kita, tapi ternyata dia nggak suka, tapi ternyata kita salah, apa yang dia mau bukan itu, kita salah juga, bro. Gini. Kita salah juga, bro, kalau kayak gitu, bro. Kalau ini gua nggak tahu bisa menang atau enggak ini. Gini, gua bakal memberikan apa namanya? Apa? Gua akan memberikan statement terbaik bagi gua. Nah, dari gua. Menurut gua laki-laki itu emang ya harus peka. Semua itu bisa terbaca sebenarnya, bro. Contohnya gimana, Bang? Gini. Menang sekarang. Gini. Menang. Gini, bentar dulu, Cok. Gini. Kalau menurut gua, ketika lu berhubungan itu pasti ada yang namanya komunikasi. Dan suatu Kan kebiasaan. bilang tadi kan ngomong aja. Ya denger aja, dengerin. Kalau ada betul bukan. Ada yang namanya kebiasaan. Iya. Ada yang namanya kebiasaan. Iya. Dan menurut gua kata peka itu adalah ketika terjadi suatunya kebiasaan yang kita tahu. Tapi kan pikiran cewek nggak harus selalu biasanya. Terkadang sesuatu yang mengejutkan atau kejutkan cewek lebih suka. Tapi kita nggak tahu anjir. Ya that's the point, bro. Ya tapi kita nggak tahu, bro, apa yang dia mau sebenarnya, bro. Kalau kita kasih kejutan dia malah bete. Ya lu ngasih kejutannya apa? Ya kalau misalkan dia sukanya itu boneka Doraemon, tapi lu ngasihnya itu boneka Pikachu, gak bakal suka. Maksud? Iya, tapi ya tinggal bilang aja. Ya harusnya lu yang tahu karena kebiasaan dia pasti sering bilang kayak aku mau nonton Doraemon, aku suka Doraemon, aku suka warna biru. Itu sudah ada poin-poinnya yang harus lu tahu. Gitu Iya, loh. tapi terkadang dia Secara tidak sadar, dengerin dulu. Secara tidak sadar perempuan itu selalu memberitahu hal-hal yang dia suka atau hal yang dia interesting, menarik gitu. Tapi kalau dia ternyata maunya Nobita atau dia maunya Suneo gimana? Enggak Doraemon. Enggak mungkin, belum tentu. Lu belum pernah coba. Ya makanya misalnya nih dia sudah bosan nih dengan Doraemon. Ya mungkin dia minta Naruto, dia minta kartun Jepang yang lainnya. Bisa jadi kan, kita nggak tahu, makanya bilang aja, nggak usah gitu, bro. Nggak tahu. Itu pasti dia bakal suka, bro. Enggak, misalnya misalnya ini ya, ketika dia suka Doraemon misalnya, terus kita beli lagi Doraemon, kadang dia pasti akan merasa bosan sih udah punya kayak gini-gini, udah Doraemon mulu. Nah, kita kan nggak tahu apa di situ, bro. Kita nggak tahu, bro, apa isi kepala cewek. Contohnya adalah ketika dia bilang terserah kalau mau beli makanan. Loh, kalau itu ya maksudnya dicabut oleh Tuhan, bro, kemampuannya. Iya, tapi kan kita nggak sepeka itu dia mau makan apa. Malam apalagi malam-malam yang buka tukang nasi goreng doang. Gini, bro, kalau kata terserah itu berarti apa? Ya gimana kita gitu, berarti dia kemana pun bakal suka aja gitu loh. Enggak gitu, bro. Ya gini, enggak gitu, kadang dia perempuan itu bilang terserah itu karena dia itu sulit memilih. Betul, sulit memilih. Jadi makanya kalau lu tanya mau nasi goreng nggak tahu terserah, mau makan pecel lele nggak tahu terserah, mau makannya nggak tahu terserah. Ya lu langsung putusin gitu loh. Ya lu langsung putuskan mau makan apa. Iya, tapi karena perempuan itu suka laki-laki yang ini duluan gitu loh. Iya, tapi bukan selalu ditanya langsung ini gitu. Terkadang ketika kita bawa dia ke tempat yang ternyata dia nggak suka, dia nggak habiskan makanannya, bro. Perempuan itu emang makannya nggak selalu habis, bro. Enggak, kalau dia bener-bener mau, dia tinggal bilang aja. Tenang aja, perempuan ini tuh nggak tahu perempuan tuh kayak gimana. Perempuan itu makan itu nggak selalu tahu, habis. Bro. Pasti selalu nyisa. Tahu, bro. Cuman kan terkadang kalau dia emang beneran mau dan emang dia lagi pengennya hal itu, habis, bro.
Beda sama dia karena terpaksa, karena dia ngikutin kita bro, beda. It's different bro. Gini Beda bro. Gini. Makanya bilang aja gitu, gak usah nunggu kita peka. Dan kita enggak selalu gitu kan. Enggak selalu cowok yang harus peka, terkadang cewek juga harus peka. Enggak, gini ya. Enggak ada sebenarnya. Enggak, Cok. Perempuan itu selalu suka apa yang diputuskan pertama oleh laki-laki gitu loh. Kita balikin even dia tuh kayak pengen nasi goreng tapi kita bawa ke pecel lele gitu loh. Tuh, terus gitu loh. Pasti dia tetap suka aja gitu loh. Karena laki dia yang pengen gitu loh. Karena yang dia membawa dia ke situ gitu loh. Iya, tapi pasti ada di dalam lubuk hatinya yang kita nggak pernah tahu. We don't know. Karena kita emang nggak peka. Ya bukan karena nggak peka aja. Ya harusnya bilang aja. Loh, enggak dong. Terkadang kita laki-laki bisa Dengerin. ngaco. Kalau dia udah bilang, kalau dia udah dia bilang ini, oh ya udah. Dengerin dulu, bro. Kita ngikutin aja kalau kita laki-laki selalu mengalah itu apa? Egois. Perempuan itu tinggi. Jadi lu perkataan itu lu nggak valid. Lah, kita ngalah bro. Ketika cewek misalnya dia bilang mau ini, ya udah kita turutin. Enggak valid. Harus kita nebak-nebak bro. Kalau kita nebak, lu nggak harus nebak, ya lu tinggal pilih. It's a point bro. Apa yang susah dari situ? Iya, kalau kita yang pilih itu jatuhnya adalah kemauan kita dan kita bukan peka keinginan dia. dengerin dulu. Itu bro. Tapi dia tidak pernah bilang, ih kok kamu bawa aku sini, enggak. No. Ya, karena itu kenapa cowok tidak peka. Karena kalau dia tapi dia enggak ngomong kayak gitu. Enggak, karena kalau dia memilih salah satu, bisa dibilang dia enggak peka apa kemauan ceweknya karena dia sudah memutuskan. Berarti itu sama saja tidak peka. Tidak mengerti. Sebenarnya itu hanya kemauan lu. Ya makanya itu dia bilang inti dari terserah itu ya lu yang harus putusin gitu loh. Itu komen di bawah iya apa enggak perempuan, gue yakin itu kan yang lu pikirkan. Lu nih gimana sih? Enggak, terkadang dia cewek itu bilang terserah itu hanya untuk mengetes kepekaan kita yang sebenarnya kita nggak bisa pernah peka gitu. Bisa tapi bisa peka. Tapi enggak pada saat kita mencari makanan bro. No. Kadang kita nggak tahu apa yang dipikirkan dan perut lu makan. No, that's simple bro. Ya gitu. Semua ciri-ciri itu udah ada. Kalau misalkan lu udah kebiasaan, ketika dia kayak misalkan enggak semuanya harus dari kebiasaan bro. Kadang-kadang semuanya itu bisa dimulai dari ketika dia lihat di jalan dia mau, bukan hanya dari kebiasaan. No. Kadang itu dari luar dari biasa. No. Enggak. Perempuan itu ketika lelakinya milih hal favorit dia itu pasti dia bakal suka. Iya, itu kan jatuh. Dengerin, enggak bro. Dengerin dulu. Misalkan dia suka mie gacoan. Iya. Nah, tapi dia kayak makannya itu kayak seminggu 3 kali dia tuh suka makan mie gacoan. Nah, terus kita bertanya kamu makan apa? Terus dia bilang enggak. Terus dia bilang terserah. Nah, terus kita bawa ke mie gacoannya dia sesimpel dia. Enggak, tapi dia gak mau nih. Dia pasti sikel. Ya lu tahu dari mana? Apakah dia ngomong? Ya, cuma di dalam hatinya doang. Kita enggak tahu karena kita enggak peka. Ya lu nggak tahu dari mana? Lu nggak tahu dari mana? Gua tanya. Ya karena kita nggak. Apakah hati dia berbicara makanya lu berpikir itu hanya statement di otak lu aja? Lu mikir. Karena dia bilangnya terserah bro, bukan dia menentukan. Kalau menentukan berarti udah aman. Karena kita. Ya karena lu sebagai laki-laki itu harus menentukan, yang menentukan harus laki-laki. Iya, terkadang kita yang menentukan. Misalnya nih, cewek kita tadi bicara gacoan ya. Mie gacoan, tapi kita cowok pengennya ke pecel. Berarti itu kita menentukan, berarti kan artinya kita yang menentukan sama dengan kita nggak peka. Ya, apa yang mau dia? Kalau misalkan lu udah tahu kesukaan dia mie gacoan, kenapa lu bawa ke pecel? Berarti yang salah lu dong. Ya kan dia bilangnya terserah. Ya kalau terserah ya kenapa lu nggak pilihan terbaik buat dia mie gacoan? Ya karena kita itu simpel. Itu karena kita nggak peka. Ya karena lu nya aja yang nggak mau. Ya kalau misalkan lu peka ya lu harus menentukan. Tugas kita adalah menentukan suatu pilihan. Iya. Bro, balik lagi bro. Kalau kita udah menentukan, berarti
berarti itu bukan pilihan kita bersama, bro. Ya karena dia pengen lo yang nentuin, itu poinnya. Itu loh. Enggak, Bukan karena keputusan bersama. Karena itulah kita nggak peka, bro. Enggak dong, bukan karena kita nggak peka, bukan laki-laki nggak peka dong. Ya karena lu nya yang nggak mau menentukan, lu nggak ada inisiatif buat memilih. Yang pengen laki perempuan itu adalah lu inisiatif menentukan apa yang mau selanjutnya, apa yang mau gitu loh. Tapi misalnya nih, ketika kita udah inisiatif nih, tapi bukan itu yang dia mau. Lu tahu dari mana? Apakah dia ngomong? That's the point, bro. Ngomong, bro. Apakah That's the point, bro. Ngomong. Enggak, Bukan kita nunggu kata peka, bro. Ya lu tahu dari mana? Dia nggak suka, lu tahu dari mana? Iya, makanya itu kita nggak peka. Ya, Kita nggak tahu, bro, kalau dia nggak ngomong, bro. Enggak, bukan gitu. Gimana? Ya kalau misalnya terserah ya tadi gua bilang dia kesukaannya apa ya, lu tetap pilih ke situ, is simple. Iya. Dia pasti suka karena dia makanan yang dia suka itu. Dia suka makanan tapi belum tentu dia hari itu mau. Kata siapa? Makanya nggak ngomong. Kata siapa? Kata siapa? Kata pikiran gua aja, bro. Iya kan lu itu nggak ada inisiatif mau ke situ. Ya emang karena kita nggak peka. Iya karena lu goblok. Bukan karena gini ya. Enggak. Itu, bro. Lu itu hanya pengen berlindung di kata laki-laki tidak peka. Padahal tinggal inisiatif milih itu. Simpel. Inisiatif. Enggak. Itu yang Terkadang terlalu inisiatif kita disalahin juga, bro, anjing. Enggak. No. Inisiatif kita udahan, bro, anjir, gara-gara terlalu inisiatif. Ya, inisiatifnya itu ke arah yang dia suka, bukan ke arah yang kita suka. Ya sukanya dia apa, ngomong, bro. Dia mau apa, lagi suka apa, ngomong. Ya lu lihat dari kebiasaan dia, kayak pasti dia tuh suka ngomong, aku pengen ini, pasti perempuan tuh selalu ngomong. Even lu kan nanya, dia tuh kayak suka iseng ngomong, aku suka ini kayak ini kayaknya lucu deh. Dia pasti terkadang suka bilang, boneka ini lucu deh, ABCD udah. Tapi dia nggak ada bilang pengen mau. Ya lu tinggal inisiatif. Lu kayak pas dia ulang tahun lu beli ini tuh simple. Apa sih susah? Enggak. Ya tapi dia bilang lucu, bilang gitu ya bukan berarti dia ingin memiliki, bro. Even kalau lu beliin dia pasti bakal suka, bro. Iya, tapi makanya. Iya. Makanya itu kenapa kita nggak peka, bro. Iya karena lu yang mau inisiatif. Karena lu nggak ada pikiran, kayaknya dia cuma bilang lucu doang deh, ya udahlah biarin aja. Lucu doang gitu kan, bukan berarti dia mau. Iya, kalau misalkan lu berpikir dengan otak lu yang kecil itu kayak, dia suka, gua bakal beliin buat dia nanti pas dia ulang tahun, atau even hadiah kejutan buat dia, surprise. Tapi terkadang kan misalnya dia ngomong gitu, terus dia ternyata di hari selanjutnya dia udah nggak suka. Terkadang cewek itu rahasia apa ya? Terkadang rahasia ilahi cewek itu. Nggak ada yang tahu, bro. Iya, makanya itu kita dan perempuan juga nggak tahu isi laki-lakinya juga, dia itu apa, nggak ada yang tahu. Kita kadang ngomong. Yang penting lu memberi terbaik. Ya, yang kalau kita suka ngomong, bro. Hah? Ngomong, bro. Kalau kita mau itu ngomong kita. Ya itu laki-laki ya, karena laki-laki itu harus menentukan, bro. Iya. Tapi kan ketika misalnya ya balik lagi, ini kan terus muter, bro. Karena enggak setuju kan itu. Ya gua sama gua juga enggak setuju kalau laki-laki itu enggak peka. Laki-laki itu ya harus peka. Enggak juga. Tidak juga, cewek juga harus ngomong sih ya. Apa yang dia mau, apa yang dia suka juga. Perempuan pasti bakal ngomong. Enggak harus apa ya, nunggu kita apa ya. Sebenarnya perempuan itu sudah terkadang semua tidak terlaksana itu ketika ya kita emang nggak tahu, blank aja dia yang mau dia, karena kita emang laki-laki terkadang tolol juga. Ya itu kan lu mengakui itu kan laki-laki itu tolol. Iya, makanya bilang. Ya makanya lu itu berpikir. Enggak, bro. Makanya bilang, bro, mau apa, bro? Tinggal bilang aja lo, apa susahnya, ngapain nunggu kita peka, anjir. Ya lu tinggal mutusin, kok susah banget sih. Lah, enggak gitu, bro. Kalau misalnya dia udah bilang maunya apa, kita dengan tidak bertanya-tanya, bro, apakah ini benar nggak sih kita beli ini,
Jadinya kalau kita salah menentukan karena dia gak ngomong adalah kita mau bajir, bro. Bajir apa? Ya maksudnya kita terkadang kan apa ya, nggak semuanya yang dia bilang, terus apa maksudnya yang dia ucapkan sehari-hari, terus dia lucu ini, bukan berarti dia mau, dia hanya mengagumi aja pada waktu itu, bukan berarti dia pengen dibeliin juga, karena itu bukan kebutuhan dia secara. Ya, even kalau lu misalkan beliinnya pasti dia bakal seneng juga. Apa sih? Iya seneng, tapi kan Iya seneng. tapi kan dia terkadang bisa kenapa sih, kenapa beli ini, padahal aku lagi butuh yang lain gitu kan. No. Makanya bilang anjir. No, enggak ada selama ini gue enggak ada pernah dengar perempuan dibeliin ini. Padahal aku butuhnya ini. No. Ada. No, perempuan Ada, tenang, gue bakal bela lu. Enggak ada yang kayak buat gitu, buat para laki-laki yang mikir otaknya itu enggak peka, padahal dia aja yang kagak inisiatif, kagak mau berpikir kayak lu maunya apa gitu. Padahal biasanya perempuan itu udah ngomong kayak A B C D, dia lu kayak tinggal oh berarti dia ini, udah gitu loh. It's simple bro. Enggak. Enggak, ini akan terus berputar karena enggak setuju. Ya oke, kalau misalnya Enggak, gini. ya oke. Udah cukup. Oke, cukup aja. Ya oke, lu tinggal kita closing aja. Oke. Cukup Oke. sih. Kalau Aing tetap sih. Ya gua juga tetap dengan pendirian konklusinya gua. apa? Hah? Konklusinya apa? Ya lu dong. Menurut Aing, ya kalian sebagai cewek itu gak usah nunggu kita peka. Kalau bisa, ya bilang aja apa yang kalian mau. Kita sebagai cowok akan sangat sekali welcome dan akan sangat sekali menuruti apa yang kalian mau kalau kalian bilang dari awal. Bukan kita menebak-nebak apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, dan terkadang itu salah dan akan menjadi sebuah problem pada akhirnya. Ya, pada akhirnya tinggal bilang aja apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, dan itu akan selesai secepatnya. Oke. Gak hanya menebak-nebak apa yang kalian mau, dan pada akhirnya akan salah, dan pada akhirnya kalian marah secara tidak langsung karena ya namanya juga cowok terkadang pikirannya beda dengan apa yang diberikan oleh perempuannya. Terkadang kita memilih hal-hal yang lebih simpel, misalnya misalnya kita mau beliin kalian baju tapi ternyata modelnya tidak kalian suka. Pada akhirnya kalian tidak memakainya dan itu akan menjadi sebuah mubazir, dan itu pada akhirnya balik lagi karena kalian tidak ngomong pada awalnya. Oke. Itu. Kalau dari gua sih buat para laki-laki, cobalah lu berinisiatif. Oke. Coba lu itu berpikir apa yang dia suka dari segala hal yang dia omongin, dari segala hal yang dia berikan ketika lu ngobrol atau ketika lu berinteraksi dengan dia. Karena itu bisa jadi yang dia mau. Even perempuan tuh selalu suka apa yang dia kasih menurut gue. Karena ketika dia bilang A B C D dan dia even kayak lu, atau dia bilang kayak gue sukanya ini, ya dia ketika lu beli atau ketika lu ajak pun dia pasti bakal suka gitu loh. Mau dia lagi head ke, mau dia lagi apa ke, dia pasti bakal suka gitu loh. Karena emang dia yang dia suka gitu loh. Emang itu yang dia suka. Dan juga perempuan itu lebih suka laki-laki itu yang dia tuh yang kayak nggak banyak nanya dan mutusin aja maunya apa kesini, ya udah ayo aja gitu loh. Kan nggak ada yang tahu juga lu mau atau enggak kan sebelum dicoba. Ya itu karena nggak tahu bro. Makanya lu makanya coba. Bilang. Ya makanya lu ini. Gak bisa ini, kita ini. Di satu hubungan kita gak bisa coba-coba bro. Ya makanya lu ini. Nantinya jadi masalah juga bro. Ngomong bro. Ya lu coba aja belum. Gimana sih? Ya jatuhnya kita hanya menebak-nebak kalau pada akhirnya ya, kayak lu gitu. Coba aja belum, lu mah udah kayak overthinking, dia nggak bakal suka. Apa sih? Nggak ada kayak pikiran kayak gitu. Lu aja belum nyoba udah pikiran dia nggak bakal suka, mau sampai kapan lu mikir dia nggak bakal suka? Oke.
Kayak teman-teman menurut gue ini nggak bakal selesai sampai jam 3 subuh ini nggak bakal selesai gue pikir ya. Minimal bilang bro. Oke. Jadi mungkin kayaknya abis ini kita bakal debat offline kayaknya. Oke. Nggak ada debat offline kita. Oke ya. Karena ini bakal akan terus muter seperti itu karena Aing tetap nggak terima. Iya sama gue juga nggak bakal terima Cok. Karena kita tinggal inisiatif mutusin. Ya udah ya. Menurut gue. Untuk Ya. teman-teman cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjut debat aja. Untuk teman-teman yang punya pendapat lain silahkan Boleh. komen di Komen di sini. bawah. Apakah laki-laki itu harus peka apakah tidak peka? Lu lebih setuju sama mana? Oke. Iya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian debat Cukup kita hari ini sekian. yang bikin haridang. Ya dan tetap saksikan kami di podcast Nah Gitu Karena kami kita akan membahas seputar dunia dan akhirat sampai kalian berpikir dan tanya-tanya. bertanya-tanya. Nah gitu. Bye bye. Oke. Gak akan berhenti aja.